Saya akan berbagi informasi tentang mengatasi kerusakan HP Xiaomi 4X atau HP Xiaomi yang lain kemungkinan sama. HP ini kasusnya kena air. Jadi pada saat HP ini kena air, walaupun tidak sepenuhnya kena air tapi basah, sehingga menyebabkan HP ini menjadi mati. Tanda-tanda awalnya pada saat setelah kena air itu dihidupkan. Pada saat dihidupkan itu masih keluar logonya, kemudian baru satu kali itu kemudian mati. Nah, setelah itu dihidupkan lagi, tidak keluar logo lagi. Jadi hanya ketika dipencet ini hanya muncul warnanya LED. Jadi LED-nya nyala. Ketika dipencet LED-nya nyala, pencet LED-nya nyala, seperti itu. Jadi setelah HP itu kena air sempat muncul logonya, kemudian mati lagi, seperti itu. Setelah itu ketika dipencet hanya nyala putih seperti itu. Nah, penanganan pertama itu langsung, kalau kita dekat dengan service center, kita bawa ke service center. Walaupun kalau kena air sudah tidak garansi karena itu kesalahan kita. Tapi kalau kita mau memperbaiki sendiri, kita bisa memperbaiki sendiri. Yang pertama kali dilakukan adalah dibuka. Jadi yang pertama kali dilakukan ini dibuka yang SIM cardnya ini. Ini sebelumnya di sini dibuka ya, seperti ini. Dibuka. Kebetulan ini HP-nya sudah saya buka, jadi nggak saya tutup lagi. Ini harus dilepas dulu, jangan sampai tidak dilepas. Itu yang pertama. Yang kedua, kita buka. Bukanya dari mana? Dari kiri bawah. Jadi jangan dari atas, jangan dari, tapi dari kanan bawah ya. Dari kanan bawah kita buka. Bukanya dengan apa? Kita bisa memanfaatkan kuku kita kalau kuku kita panjang, dan apabila kuku kita cukup kuat, kita tinggal masukkan kuku kita di sela-sela ini plastik ini di gitu kan, terus sampai ke atas, kemudian mutar lagi seperti ini sampai 100% mutar seperti ini. Nanti pasti ada bagian yang terbuka. Tapi berhati-hatilah untuk membuka yang HP sejenis ini. Jadi setelah ada yang terbuka, yang bawah yang dibuka lebih dahulu. Jadi jangan yang atas dulu, tapi yang dibuka lebih dahulu adalah yang bawah. Jadi, setelah misalnya kita buka seperti ini yang bawahnya yang ada cas-casannya ini kita buka lebih dulu seperti ini. Nah, setelah terbuka seperti ini, biasanya di atas ini belum sepenuhnya terbuka, maka kita buka perlahan-lahan seperti itu. Terutama itu di bagian kanan atas, karena ini ada fleksibelnya. Kanan atas ada fleksibelnya. Kita bukanya pelan-pelan sekali, kemudian kita angkat seperti ini. Nah, kita angkat seperti ini. Nah, tapi jangan sampai dilepas, jangan sampai ditarik, karena ini ada kabel fleksibel. Ini kabel touchscreen. Biasanya ini masih nancep di sini. Kalau langsung kita tarik gitu, kabelnya bisa putus. Kabel ini bisa putus karena ini ada touchscreen-nya. Kecuali HP Xiaomi yang sejenis 5A itu tidak ada touchscreen-nya, mungkin bisa langsung ditarik. Jadi kalau ini harus pelan-pelan seperti ini, kita buka, kemudian touchscreen-nya kita lepas, kita copot seperti itu. Nah, setelah tercopot, nah seperti ini hasilnya. Ini kita anggap sudah kita copot. Kemudian langkah berikutnya, ini baterainya seharusnya masih terpasang seperti ini. Langkah berikutnya adalah kita copot satu persatu
mur yang ada di sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini kita copot semua. Kemudian kita lepas. Kita lepas seperti ini. Nah, seperti ini. Kita lepas. Ini sudah saya copot. Terus kita lepas. Nah, setelah itu baru kita bisa melepas baterainya di sini. Baterainya di sini. Sambungan baterai kita lepas tek seperti itu. Nah, kalau sambungan baterai sudah kita lepas, cenderung HP ini lebih aman karena tidak ada arus. Karena kalau ada arus yang masuk ke mesin, nanti jalur-jalur mesinnya bisa konslet dan terbakar sehingga putus. Nah, ini kalau sudah dibuka baterainya, ini akan lebih aman. Terus cara membuka baterainya bagaimana? Ini pada saat masih baru ya, baru pertama kali dibuat, itu ada semacam pita hitam di dua sini. Nah, ini caranya, ini harus dilepas dulu. Jadi ini yang bawah ini dilepas. Terus ini diangkat. Tidak saya praktekkan ya, ini sudah saya pasang lagi soalnya. Dilepas. Nah, setelah itu nanti akan ada pita. Itu pitanya kita tarik saja, terus. Kita tarik terus seperti ini. Terus yang satunya lagi kita tarik pitanya terus seperti ini. Terus setelah itu kalau pitanya itu sebenarnya pita karet, kalau berhasil maka tidak ada sisa karet yang ada di sini. Ini karena saya tidak tahu caranya kemarin, saya membongkarnya. Saya congkel gini. Nah, ternyata ini justru merusak baterainya. Saya congkel gitu, ternyata merusak kondisi baterai. Ini baterai original ini sangat mahal ya. Kalau beli juga susah, jadi sebaiknya kita sangat hati-hati. Sangat hati-hati dalam mencopot baterai ini. Karena baterai ini bisa kita perbaiki sebenarnya, tidak harus beli lagi. Karena biasanya yang rusak hanya di fuse-nya sini, yang ada di sini. Nah, setelah kita copot, kemudian kita ganti baru. Tapi apakah memastikan apakah yang rusak baterainya atau tidak, itu kita pastikan dengan baik. Jadi pertama kali saya merasa bahwa ini mesinnya masih bagus karena saya lihat di sini tidak ada korosi yang karat-karat atau warna putih atau warna hitam yang disebabkan air. Maka saya anggap ini HP-nya masih bagus mesinnya. Kemudian ketika saya tes menggunakan colokan cas. Jadi ketika saya cas itu saya hidupkan, itu mati. Tetapi ketika baterainya saya lepas, ya baterainya yang ini saya lepas begini, kemudian saya cas, kemudian saya nyalakan, itu logonya muncul lagi. Jadi ketika dicas logonya muncul, tetapi setelah itu restart lagi, mati lagi, muncul lagi. Jadi seperti itu. Nah, ini tandanya bahwa kemungkinan besar baterainya rusak. Artinya kalau baterainya dipasang itu tidak bisa dihidupkan, tidak muncul logonya. Tetapi ketika baterainya dicopot dari HP, itu ketika dinyalakan itu muncul logonya. Nah, ini perkiraan yang sangat pasti, itu kemungkinan baterainya rusak. Ini saya contohkan.
Nah, ini muncul ketika dihidupkan dengan cas saja tanpa baterai, ini logo Xiaomi-nya muncul. Kemudian mati lagi, muncul lagi seperti itu. Tetapi ketika baterainya ini kita pasang, kemudian kita cas, kemudian kita hidupkan, ini nggak muncul, cuma kelip-kelip di sini saja. Ini menunjukkan bahwa baterai ini sudah mati. Nah, baterai ini sebenarnya bisa kita perbaiki, tapi sangat hati-hati ya. Kemarin saya pada saat mencopot itu kan menggunakan logam, sehingga baterainya itu ketusuk dan konslet. Jadi ada rangkaian baterainya di sini kan, ada IC, ada dan sebagainya itu. Karena ketusuk dengan ini konslet ini, kalau kita tusuk itu bisa keluar apinya. Jadi sangat berhati-hati. Kalau bisa itu menggunakan plastik. Jadi pada saat kita nyopot baterai ini, kita gunakan plastik. Misalnya plastik dari gelas dari sejenis inilah. Ini misalnya plastik seperti ini kita potong saja, atau beli aqua gelas kemudian kita potong sebagian terus kemudian kita gunakan untuk membuka ini, dimasukkan terus diginiin, tapi pakai plastik, jangan pakai logam. Kalau pakai logam nanti bisa konslet dan baterainya rusak. Itu pengalaman saya. Jadi pakai plastik sehingga ini baterai ini bisa tercopot. Seharusnya kalau kita itu bisa menarik karetnya itu sampai habis, ditarik sampai habis, ini langsung kita buka itu bisa. Jadi karena saya nggak tahu, kemarin saya pakai logam ya, sehingga ketika ketusuk itu baterainya menjadi konslet dan rusak. Itu sangat disayangkan sekali, karena ketika saya beli baterai yang baru itu baterainya juga kualitasnya sangat rendah, berbeda dengan yang asli. Di video lain nanti saya jelaskan bagaimana cara mengetahui baterai asli dan baterai Xiaomi yang tidak asli. Nah, ini sudah saya praktekkan. Ini setelah saya ganti baterai, ternyata HP-nya bisa hidup kembali. Seperti ini, bisa hidup kembali dengan normal. Nah, ini kita hidupkan, bisa nyala tanpa cas, bisa nyala. Cuma kalau baterai yang tidak asli ini masang baterainya susah sekali, harus hati-hati. Ini bisa nyala. Kalau dia bisa nyala full berarti hanya baterainya yang rusak. Tapi kalau setelah ini mati lagi berarti ada rangkaian yang konslet. Kita lihat, mudah-mudahan ini bisa hidup lagi. Nah, alhamdulillah bisa hidup kembali. Nah, ini bisa hidup lagi berarti hanya baterainya yang rusak. Tapi kalau
dinyalakan kemudian logonya mati lagi, ya berarti ada rangkaian yang konslet. Kalau ada rangkaian yang konslet, ya tentu kita harus cari permasalahan konsletnya. Ini berarti baterainya saja yang rusak. Ini kita matikan lagi. Kita matikan lagi. Ya, kita matikan. Kita sudah menemukan kerusakan pada HP ini. Ada WA masuk. Mana? Iya ki. Supaya copot aja daripada kesuwen. Yang jelas ini sudah ketemu permasalahannya, baterainya mati. Ini baterainya mati sebenarnya sangat disayangkan sekali, karena ini sebenarnya bisa kita perbaiki. Ini baterai yang asli itu bagus sekali ya. Ini bisa kita perbaiki. Jadi kalau kita lihat di sini, baterainya ini kalau rusak itu biasanya hanya pada resistor fuse yang di sini. Ini bisa kita jumper sebenarnya pakai kabel. Tak zoom. Pakai kabel ini di jumper, pakai kabel disambungkan sini sama sini. Tapi karena saya nyopotnya itu sudah konslet, menyebabkan konslet, sehingga rangkaian elektronik pada baterainya ini sudah konslet duluan. Jadi fuse-nya disambung pun juga nggak bisa berfungsi. Ini sayang sekali sebenarnya. Ini saya rencananya mau saya bongkar, rangkaiannya tak ganti dengan yang ini. Kalau bisa. Jadi sel baterainya, badan baterainya tetap pakai yang asli, tetapi rangkaiannya menggunakan rangkaian yang tidak asli. Tapi kalau bisa, kalau nggak bisa ya tinggal ganti baterai, carikan yang lebih baik lagi. Karena baterainya hanya 70 ribuan, jadi kualitasnya juga rendah. Kemudian yang lebih bagus kemungkinan harganya sekitar 150-an ribu. Nah, itu pengalaman dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian yang mengalami kendala yang sama.